Bab 181. Perputaran yang aneh. Wanita Ti, apa maksudmu? Fang Zeng tidak mengerti. Ti Ruonan mengulurkan jarinya, menunjuk ke dinding, lihat dia, Gu Yue Fang Yuan. Tidakkah kamu pikir dia terlihat terlalu tenang? Ketika mengetahui bahwa dia memiliki bakat kelas C, sedangkan saudara lelaki yang terkait dengan darah memiliki bakat kelas A, orang normal pasti akan memiliki reaksi terhadapnya. Tapi dia? Bukan jejak emosi. Pujian dan ejekan di sekitarnya tidak dapat menggerakkan hatinya. Tidakkah kamu menemukan ini aneh? Sepanjang proses, ia terlalu tenang. Kata-kata Ti Ruonan menarik perhatian semua orang. Saat adegan ini diputar ulang, semua tatapan di dinding mendarat di siluet Fang Yuan. Fang Yuan berdiri di antara kerumunan, berdiri sendiri, tegak. Bayangan gelap menelan separuh tubuhnya. Dan skenario ini sangat kontras dengan pihak lain. Gu Yue Fang Zeng bergerak selangkah demi selangkah, tubuhnya bermandikan cahaya putih murni Gu Harapan. Pada saat ini, tetua dan adik lelaki memiliki pertukaran identitas. Yang pertama jatuh dari rahmat, jatuh ke titik terendah dalam hidupnya, diliputi oleh bayangan. Yang terakhir diberkati oleh takdir, bersinar dalam kecemerlangan, mendaki jalan ke puncak. Seorang anak muda berusia 15 tahun mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Namun, di tubuhnya tidak ada jejak kekecewaan, kebingungan atau kecemburuan. Hanya ketenangan, dia berdiri di antara kerumunan, diam-diam menonton seolah-olah dia adalah orang luar. Seperti dia sedang menonton pertunjukan, suara Ti Ruonan datang tepat. Iya nih. Fang Yuan menyaksikan dalam diam. Saat bayang-bayang menelan separuh tubuhnya, wajahnya tanpa ekspresi, kecuali warna pucat dari kulit anak muda. Gu Yuebo menatap dinding, sungguh-sungguh. Fang Zeng merasakan hawa dingin yang kuat muncul dari dalam tubuhnya. Saudaraku, apa yang sebenarnya kamu? Bahkan jika dia memiliki prediksi terhadap hasil upacara kebangkitan, hatinya pasti akan merasakan perubahan emosi, dan dia pasti tidak akan setenang ini. Aku menggunakan kaktus pointer sebelumnya, dan selalu berpikir bahwa kata bakat mengacu pada Gu Yue Ciceng. Tapi sekarang setelah kupikirkan, itu mungkin tidak merujuk ke Ciceng, tetapi kemungkinan besar Fang Yuan. Ti Ruonan berkata. Nyonya Ti, apa maksudmu? Aku sama sekali tidak mengerti. Fang Zeng lebih bingung. Ti Ruonan mengangkat satu jari. Hanya satu jenis situasi yang akan menyebabkan Fang Yuan menjadi begitu tenang. Artinya, dia memiliki kartu as yang tidak ada yang tahu. Hanya satu situasi yang akan menyebabkan dia tidak cemburu, dan itu karena dia memiliki sesuatu yang lebih besar. Jika dua orang berjalan bersama dan satu orang menemukan batu purba, hanya jika yang lain menemukan 10 atau 100 mereka tidak akan cemburu dan memiliki emosi yang tenang. Fang Yuan seperti itu. Kamu mengatakan, Fang Yuan menipu dan menyembunyikan bakatnya yang sebenarnya? Dia bukan bakat kelas C? Gu Yuebo mengerti kata-kata Ti Ruonan, tapi jika dia kelas A atau B, mengapa dia tidak langsung menampilkannya? Fang Yuan memiliki kebijaksanaan luar biasa sejak muda. Bibir Ti Ruonan melengkung, ekspresinya percaya diri saat ia memancarkan kepercayaan penuh. Beberapa hari ini aku sudah membaca beberapa puisinya. Dengan visi dan aspirasi seperti itu, bahkan ayah penuh pujian untuknya. Jenius yang begitu jenius, dia tentu saja memiliki skema sendiri. Gu Yuebo menggelengkan kepalanya, hanya dengan ini saja, itu masih tidak mengkonfirmasi apapun. Menyembunyikan bakat dan mengungkapkan bakatnya memberikan dua perlakuan yang sama sekali berbeda. Bahkan jika Fang Yuan tidak mengetahui hal ini, setelah 1 tahun di akademi, dia harus jelas. Tentu saja dia tahu, itu sebabnya dia tidak berani mengungkapkannya. Ti Ruonan tidak bertele-tele tentang semak belukar, berkata dengan percaya diri. Maksud kamu apa? Gu Yuebo juga hilang sekarang. Pemimpin klan Gu Yue. Ti Ruonan berbalik menatap Gu Yuebo dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu tahu tentang 10 anak Renzu? Gu Yuebo pertama kali terpana, sebelum dia segera bereaksi, memahami arti sebenarnya dari Ti Ruonan. Dia terkejut. Irisnya mengembang, mulutnya menganga, tidak memiliki disposisi pemimpin klannya. Ini adalah pertama kalinya Fang Zeng melihat Gu Yuebo dalam keadaan seperti itu. 10 anak Renzu, putra tertua Verdan Gritsun, putri kedua Desolet Ancien Moon. Kecakapan 10 anak itu menentang surga, jadi surga itu waspada dan tidak memberi mereka umur panjang. Di dunia Gu, 10 anak juga mewakili 10 bakat paling ekstrim. Yaitu 10 fisik ekstrim. 10 anak Renzu meninggal satu persatu dan Renzu hampir mati karena usia tua. Tetapi pada akhirnya, Renzu mengumpulkan mayat 10 anaknya dan mengorbankan dirinya sendiri, semua masuk ke perut Gu keturunan. Perut Gu keturunan meledak dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di seluruh negeri, menciptakan gelombang pertama makhluk hidup.
Manusia ini tidak memiliki renzu atau bakat 10 anak-anak, tetapi mereka dapat berkultivasi setelah membangunkan lubang mereka. Kemanusiaan tumbuh dan berkembang, membentuk ukuran hari ini. Tentu saja itu semua adalah cerita mitologis. Tapi menurut cerita, kita masing-masing memiliki garis keturunan Renzu dan 10 anaknya di dalam kita. Tiruonan melanjutkan, satu-satunya hal adalah kebanyakan orang memiliki garis keturunan yang terdilusi atau karena perkawinan silang, membatasi satu sama lain dan menyebabkannya tetap tidak aktif. Tetapi beberapa orang ketika lahir memiliki garis keturunan yang lebih kuat dan ketika mereka menua atau membudidayakan, mereka akan mulailah menuju ekstrim dengan satu garis keturunan mendominasi sisanya. Ketika muncul, itu adalah 10 fisik ekstrim. Apa ini 10 fisik ekstrim? Fang Zeng bertanya. Jangan bilang, Fang Yuan memiliki 1 dari 10 bakat fisik ekstrim. Gu Yuebo tertegun. Sangat mungkin begitu. Hanya 10 fisik ekstrim yang akan menyebabkan Fang Yuan begitu tenang dan tidak memiliki banyak kebutuhan akan sumber daya kultivasi. Dan hanya 10 fisik ekstrim yang mendominasi bakat kelas A yang dapat menyebabkan Fang Yuan tidak memiliki petunjuk kekurangan atau kecemburuan, dan hanya 10 fisik ekstrim yang dapat menyebabkan Fang Yuan tidak mengungkapkan bakatnya. Karena dia takut dibunuh sebelumnya, sehingga memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Tiruonan berbicara dengan cepat. Bahkan Ti Sueleng tidak akan memikirkan kelahiran kembali. Belum lagi gadis muda itu. Di bawah segala macam kebetulan, dia berhasil menduga kesimpulan yang sepenuhnya bertentangan dengan kebenaran. Mendengar itu, semua orang tercengang. Analisis Tiruonan memiliki bukti dan bukti, menyebabkan orang lain mempercayainya. Jika bukan karena alasan ini, penjelasan apa lagi yang ada? Ya. 10 tubuh ekstrim, 10 tubuh ekstrim. Itu pasti tubuh kuno Yin langka. Hati Gu Yuebo dalam kekacauan, begitu bersemangat sehingga tubuhnya bergetar. Orang lain mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi ia memiliki sejarah rahasia klan dan tahu banyak rahasia kuno. Ratusan tahun yang lalu, leluhur generasi pertama mendirikan desa di tempat ini dan menamakannya Desa Gu Yue. Yang benar adalah, gen pertama tidak bernama Gu Yue sama sekali. Kenapa dia memilih nama Gu Yue? Itu adalah sebuah misteri. Tetapi sebelum kejadian satu mati, dia pernah menghela nafas, garis keturunan akan diturunkan, akan ada rencana besar berabad-abad, bulan kuno Desolate Yin, dunia akan bergidik. Dia meninggalkan kata-kata perpisahan itu, dan dalam wasiatnya, itu meramalkan bahwa klan Gu Yue suatu hari di masa depan akan menghasilkan seorang Master Gu dengan salah satu dari 10 bakat ekstrim tubuh Ancient Moon Desolate Yin. Dia akan menyebabkan dunia bergetar dan membawa klan Gu Yue menuju zaman keemasan baru. Dia juga menyebutkan kepada keturunannya bahwa jika suatu hari tubuh seperti itu muncul, mereka harus dibawa ke kuburan kolam darah. Sebagai pemimpin klan, Gu Yuebo tahu kelemahan dari 10 fisik ekstrim, tetapi ia telah mempelajari kehendak ini secara mendalam, dan menemukan bahwa leluhur generasi pertama tampaknya mengetahui metode untuk mengekang kelemahan ini. Dan metode ini disimpan di peti mati di kuburan, dalam tidur nyenyak bersamanya. Jika fisik kuno bulan Desolate Yin benar-benar muncul, bawa dia ke peti mati. Tidak kusangka Gu Yue Fang Yuan adalah jenius yang dinubuatkan itu. Fisik kuno Yin langka. Gu Yuebo menjerit dalam hatinya. Ini tidak mungkin. Di bawah pengawasan semua orang, bagaimana kakak bisa menipu di bawah tatapan semua orang? Fang Zeng benar-benar terkejut, menggelengkan kepalanya, tidak dapat menerima teori ini. Tiruonan menatapnya dengan kasihan. Jika bahkan Ciceng bisa menipu, mengapa Fang Yuan tidak bisa? 10 fisik ekstrim memiliki potensi yang tak terbatas, kemungkinan tak terbatas. Mungkin Fang Yuan terbangun lebih awal, dan mungkin dia menipu pria bambu karena 10 fisik ekstrim. Atau mungkin Jia Jinseng dibunuh oleh Fang Yuan karena dia mengetahui rahasia Fang Yuan ini. Wanita muda keluarga Ti, bicaralah dengan hati-hati. Ekspresi Gu Yuebo tidak senang, berbicara dengan nada rendah, kata-kata tidak dapat diucapkan tanpa berpikir. Apakah Jia Jinseng dibunuh oleh Fang Yuan, itu belum dikonfirmasi. Fang Yuan adalah anggota klan aku, dan bahkan jika dia melakukan tindakan itu, bagaimana kita akan menjawab kepada keluarga Jia juga merupakan urusan kami. Fang Yuan adalah anggota klan aku, dan bahkan jika dia melakukan tindakan itu, bagaimana kita akan menjawab kepada keluarga Jia juga merupakan urusan kami. Kamu hanya di sini untuk menyelidiki kasus ini. Sikap pemimpin klan Gu Yue telah berubah 180 derajat. Sebelumnya, dia mengira Fang Yuan adalah bakat kelas C tanpa kemungkinan investasi. Tapi sekarang, Fang Yuan adalah fisik kuno Yin langka. Setelah itu melibatkan nubuat dan kehendak gen pertama, nilainya benar-benar berubah. Dia harus dilindungi, dan bahkan jika keluarga Jia tersinggung, tidak akan ada penyesalan. Oh sial. Pemimpin klan Gu Yue ini baru saja berpaling pada kata-katanya. Betapa tidak tahu malu dia, mengubah sikapnya begitu cepat. Aku seharusnya tidak mengungkapkan kebenaran dari 10 fisik ekstrim begitu cepat.
10 bakat ekstrim memerintah atas nilai bakat, jadi sepertinya pemimpin klan Guyue ingin melindungi Fang Yuan sekarang. Ini akan membawa penghalang besar untuk menyelesaikan kasus ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang, ayah? Hati Tiruonan tenggelam dan menggertakkan giginya tanpa sadar dia mencari sosok ayahnya. Ayah di mana? Gadis muda itu tertegun. Penyelidik surgawi, Ti, masih ada di awal, tetapi dalam sekejap mata dia sudah pergi. Penemuan ini menyebabkan Gu Yuebo tegang. Kemana Ti Sueleng pergi saat ini? Pemimpin klan Gu Yue secara alami menghubungkannya dengan Fang Yuan. Fang Zeng, aku akan mencari kakak laki-lakimu. Pergi beritahu para tetua klan lainnya dan segera berkumpul untuk mencari aku. Meninggalkan instruksi, Gu Yuebo mengaktifkan cacing Gu dan terbang keluar dari jendela. Tiruonan mendengus berlari keluar ruangan menuju kediaman Fang Yuan. Di seluruh aula, hanya Fang Zeng yang tersisa. Bagaimana mungkin ini? Keadaan Fang Zeng saat ini tidak optimis. Wajahnya pucat, tubuhnya hampir jatuh, tulang punggungnya tidak memiliki kekuatan. Dia merasa dunianya tertutup kegelapan. Dia merasakan dunianya runtuh. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Bakat saudara adalah 10 fisik yang ekstrim. Bakat kelasku tidak ada bandingannya dengan dia, kegagalan total dibandingkan dengan dia. Saat ia berpikir dan berpikir, air mata Fang Zeng jatuh. Pada saat ini, semua semangatnya basah. Selama ini, pencapaian terbesarnya adalah mengalahkan Fang Yuan dengan bakat. Semua kepercayaannya dibangun di atas ini. Tapi sekarang, dia diberitahu fakta kejam ini. Bakatnya tidak seberapa dibandingkan dengan saudaranya. Wilayahnya yang paling bangga dan paling percaya diri telah ditekan oleh Fang Yuan. Keyakinan yang dia bangun setelah sekian lama, runtuh dalam sekejap. Kakak laki-laki. Dia mengangkat kepalanya, membiarkan air matanya mengalir seperti sungai. Dia berteriak dalam hatinya, dari awal hingga akhir, kamu telah menonton pertunjukan selama ini. Melihatku melompat-lompat, melihat penampilan badutku? Sudut matanya menatap dinding lagi. Gambar-gambar berbalik dan bergerak dan orang-orang bergerak di seluruh tempat dengan suara yang tak terhitung jumlahnya memuji kinerja Fang Zeng. Namun, Fang Yuan sendiri berdiri di antara orang-orang, wajahnya tenang saat dia menyaksikan. Menonton dengan damai begitu saja. Fang Zeng tiba-tiba merasa bahwa dalam gambar ini, dia yang diselimuti cahaya harapan ini, sangat kekanak-kanakan, begitu mencolok mata. Dalam hatinya, iris gelap tenang Fang Yuan menunjukkan ekspresi surgawi. Gambarnya secara bertahap diperbesar, semakin tinggi dan tinggi sampai dia tidak bisa memanjat setinggi gunung yang mencapai ke awan. Mata tenang itu menatapnya dari gunung yang tinggi di langit, menatap penampilan menyedihkan Fang Zeng yang berada di kaki gunung. Mata itu seperti yang mereka katakan, Fang Zeng, adikku yang menggelikan, kamu tidak akan melakukannya, kamu tidak akan melakukannya, tidak akan melakukannya. Seperti gema di lembah, bergema di hati Fang Zeng. Dia merasakan depresi yang kuat. Depresi yang tak terbayangkan, menekannya sampai dia tidak bisa bernapas dengan benar. Dia pikir dia telah menyingkirkan perasaan ini, tetapi untuk berpikir bahwa hari ini perasaan itu menyerang hatinya lagi. Bahkan itu lebih intens dari sebelumnya sebanyak 100 kali. Aku akan mati, aku akan mati. Wajah Fang Zeng berkedut, nadi muncul di dahinya. Dia tenggelam dalam delusinya, mencengkeram tenggorokannya sendiri dengan erat. Dengan celepuk, dia jatuh ke tanah berlutut. Karena kekurangan oksigen, wajahnya memerah dan lidahnya menjulur, matanya berangsur-angsur keluar. Tidak. Aku tidak ingin mati, aku benar-benar tidak ingin mati. Tangannya yang lain meraih ubin di tanah, tetapi karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, bahkan kukunya patah dan darah berdarah. Rasa sakit yang hebat meningkatkan keinginan Fang Zeng untuk hidup. Tubuhnya tidak mengalami cedera, tetapi di dalam hatinya, ia telah menerima cedera fatal. Dia tidak bisa bangun, karena kesombongan yang menopangnya telah hancur. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki wajah untuk melihat siapapun, dia tidak bisa menghadapi kenyataan kepada kakaknya. Dia telah menjadi lelucon besar, badut ironis. Jantungnya seperti abu yang sekarat, tetapi abu ini masih memiliki bara api kecil. Jadi bagaimana jika dia adalah 10 bakat ekstrim? Saudaraku, kamu melakukan sesuatu yang salah. Kamu membunuh seseorang, kamu seharusnya tidak melakukannya. Benar, itu benar. Kamu harus membayar dosa-dosamu karena pembunuhan, kakak Jia Jinseng terbunuh olehmu kan? Kamu berjalan di jalan yang salah, kamu melakukan sesuatu yang salah, jadi bagaimana jika bakat kamu lebih baik dari aku? Cincin. Sepertinya ada sesuatu yang terdengar di dekat telinganya. Gumpalan api mulai membakar di hati Fang Zeng. Bara sekarat dibangkitkan. Tangan mencengkeram tenggorokannya, sedikit demi sedikit terlepas. Tubuh Fang Zeng dipenuhi keringat saat dia berlutut di tanah, satu tangan menopang dirinya sendiri karena tangan penuh luka karena meraih ubin. Tetesan keringat mengalir di wajah dan hidungnya, dan ke badannya.
Wajahnya yang mengerikan dan terdistorsi secara bertahap menjadi tenang. Hembusan angin bertiup di sepanjang pintu dan jendela ke aula ini. Angin dingin langit malam menstimulasi tubuhnya saat dia bergidik. Hehehehehehehe. Fang Zeng setengah berbaring di tanah saat dia tertawa, suaranya melengking dan menakutkan. Cahaya api menari-nari di sekitar wajahnya bersama dengan angin. Saat itu bersinar di wajah pemuda itu bukan kehangatan dan kecerahan, tetapi itu menyerupai tarian iblis.